Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau platform Twitter. Kali ini membacakan dua cuitan saya hari ini, semua baru dari hari ini. Pertama, cuitan saya pagi tadi. Saya menulis kurang lebih begini. Utang sektor publik September 2024 mencapai 16.601 triliun. Jadi cuitan saya sebelumnya juga sudah bicara ini ya, tapi ini sudut pandang yang beda. Nah, terdiri dari pemerintah pusat 51,38% dari 16.601 tadi. Lalu Pemda pemerintah daerah itu 0,47%, kecil ya. Kurang lebih berapa itu, 80 triliun mungkin. Kemudian korporasi finansial publik itu 42%. Korporasi finansial publik ini ya BUMN, lembaga keuangan seperti Bank BUMN maupun lembaga keuangan yang ya termasuk BUMN dan Bank Indonesia ya. Tetapi khusus Bank Indonesia itu perlakuan statistiknya tidak sepenuhnya mengikuti laporan neraca, karena kalau utang Bank Indonesia itu termasuk uang yang beredar, ini utang yang khusus ya, terutama utang terkait dengan operasi moneter dia, misalnya SRBI ya, sertifikat rupiah Bank Indonesia dan seterusnya. Itu masuk kelompok korporasi finansial publik. Lalu ada korporasi non-finansial publik. Ya, sederhananya ini adalah BUMN yang non-lembaga keuangan. Bisa BUMN karya, bisa BUMN energi, atau BUMN lainnya ya. Itu sebanyak berapa? 26,17% dari 16.601 triliun itu. Jadi terbagi dari 4 institusi. Nah, meskipun Pemda kecil, makanya kalau dibagi 3 ya pemerintah pusat dan daerah itu jadi satu, namanya pemerintahan umum. Di cuitan saya sebelumnya begitu penyebutannya. Lalu korporasi finansial publik itu BUMN keuangan dan Bank Indonesia. Lalu korporasi non finansial publik itu BUMN non keuangan. Nah, lalu 3 itu bisa. Nah, tetapi ada catatan. Tadi BI catatannya begitu, untuk BUMN catatannya terutama BUMN non finansial ya, itu tidak seluruhnya masuk, karena menurut laporannya Bank Indonesia di metadatanya tentang statistik ini, nama dokumen yang menjadi sumber cuitan saya ini adalah disebut dengan statistik utang sektor publik Indonesia SUSPI. Itu terbit 3 bulan sekali. Jadi kondisi yang terkini itu adalah terbitan 31 Desember atas data paling akhir 30 September. Jadi sekali lagi ini adalah dokumen laporan SUSPI statistik yang dikerjakan oleh Bank Indonesia, namun ada kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Cuma Kementerian Keuangan biasanya mempublikasinya lebih lambat. Nah, seperti biasanya cuitan saya menampilkan grafik ya. Grafiknya itu berbentuk diagram ini ya. Nah, yang satu itu menunjukkan institusi. Jadi 4 institusi tadi, jadi gambarnya juga kelihatan utang pemerintah pusat yang besar. Lalu keseluruhan utang yang 16.601 itu ada yang berdenominasi rupiah, ada yang berdenominasi valuta asing. Ya, macam-macam valuta asingnya. Yang paling banyak adalah dolar Amerika. Itu kalau dilihat begitu, yang rupiah 73,83%. Jadi 73,83% dari 16.601 itu nominalnya adalah rupiah. Nah, sisanya 26,17% itu valuta asing. Dari 26,17% ini 90%-nya dolar Amerika. Itu dari sisi denominasi. Bisa dilihat ini maksudnya di statistik itu disebutkan. Kita tinggal olah itu, ada yang kreditur domestik, ada yang asing. Jadi berarti tidak peduli dia rupiah atau dolar ya, yang kita berutangnya itu si sektor publik ini kepada siapa? Kalau kepada pihak dalam negeri namanya kreditur domestik 74,47%, sedangkan yang asing 25,53%. Perhatikan ada perbedaan antara denominasi dengan kepemilikan ya, tadi asing atau domestik. Kalau dibandingkan valuta asing itu 26,17%, tapi berutang kepada asingnya hanya 25,53%. Jadi selisih sekitar hampir 1%, nggak sampai, kurang sedikit. Tapi kan dari 16.601 triliun itu
Jadi itu mungkin di kisaran 150 triliun, itu adalah utang valuta asing tapi berutangnya kepada pihak domestik. Nah, itu. Informasi lain dari dokumen itu yang saya olah jadi diagram ini adalah informasi tentang jangka pendek dan jangka panjang. Tapi saya memakai definisi jangka pendek dan jangka panjang dari sisa waktu pelunasan. Jadi biarpun dia utang jangka panjang tapi pelunasannya kurang setahun dari 30 September itu disebut jangka pendek. Nah, ternyata yang jangka pendeknya 46,09%, yang jangka panjangnya 53,91%. Itu cuitan saya pagi. Ada tanggapan yang menanggapi ini dari Flying Under Kosnes, ingat Apip Maulana. Saran Kak, kayaknya lebih informatif kalau jatuh temponya bisa dipecah jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan lebih dari 5 tahun ya. Ya kalau ada ya saya mau mengolah itu. Penanya mohon tahu ya bahwa saya mengambil dari publikasi Bank Indonesia dan Bank Indonesia hanya memberikan informasi jangka pendek, jangka panjang, dan jangka pendek disebut adalah kurang dari setahun. Jadi kurang dari setahun ya. Gak ada informasi lain. Nah, jadi memang agak berat karena kan ada BUMN, ada apa, mungkin informasinya beda-beda. Pemerintah juga. Jangankan utang sektor publik, utang pemerintah saja informasi 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak diberikan secara terbuka ya, kadang yang di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun cuma begitu. Tapi ini bagus ini, ya, ini jangan saran ke saya, sarannya ke Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Oh, publik diberitahu, ya, gitu ya kira-kira ya. Lalu cuitan yang kedua adalah beberapa jam kemudian, masih topik yang terkait. Saya tulis begini, utang korporasi non-finansial sektor publik, ya bisa dikatakan sebagai BUMN non-keuangan atau BUMN yang bukan lembaga keuangan per September 2024 sebesar 1.021 triliun. Ingat tadi ya, total utang sektor publiknya 16.601. Jadi ini cuma 1.021, bukan cuma ya, 1.021 triliun banyak juga. Nah, itu khusus berarti ini BUMN gitu gampangannya, betul BUMN karya kah, BUMN energi kah, tidak disebutkan karena kan yang namanya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini kan memberikan informasi agregat. Nah, sebenarnya kita memang kalau mau tahu ya harus memeriksa pada masing-masing laman BUMN. Sayangnya karena ini berulang kali mengatakan ya bahwa tidak user friendly, bahkan beberapa tidak mengupdate data-datanya. Padahal itu kan penting buat publik ya, kayak BUMN itu juga harusnya lebih terbuka. Yang apalagi yang besar-besar ya. Nah, kalau dilihat itu ada grafik perkembangannya, saya tunjukin grafik dari tahun ke tahun. Memang terjadi sedikit penurunan di 2 tahun terakhir ya, 2023 dan 2024 sampai September ini lebih menurun lah. Tapi kenaikan yang pesat memang tetap terjadi dari 2016 ke 2017. Nah, informasi di cuitan saya yang saya taruh juga sebagaimana tadi sektor publik keseluruhan, khusus untuk yang BUMN non-keuangan ini diberi informasi yang domestik 42,54%, asing 57,46%. Jadi banyak ya asingnya ya, lebih banyak berutang kepada asing daripada ke domestik khusus BUMN non-keuangan. Nah, lalu jangka waktunya juga lumayan ini, yang pendek 17,63%, jangka panjang 82,33%. Tadi benar seperti komentar di cuitan sebelumnya oleh salah satu follower saya di Twitter itu, ya ini tidak ada info kita yang 2 tahun berapa, yang 5 tahun berapa. Nah, cuma dari informasi yang ada itu berarti risiko kurs sangat tinggi ya buat BUMN non-keuangan ini. Ingat itu. Asingnya sampai 57,46, valuta asingnya bahkan. Jadi dari sisi yang memberi utang itu domestiknya 42,54%, yang asingnya 57,46. Tapi dari sisi mata uangnya valuta asingnya 66,28%. Jadi utang kepada pihak domestik pun ada yang cukup banyak yang memakai valuta asing dan hampir bisa dipastikan mayoritasnya dolar. Karena itu saya kira ini memang salah satu titik krusial ya. Krusial itu artinya titik rentan lah, bukan berarti pasti buruk, adalah utang BUMN ya. Kita tidak memiliki info yang cukup banyak ya. Presisi umumnya hanya laporan-laporan sepintas atau penjelasan dari Kementerian BUMN bahwa BUMN ini aman,
ini mau di merger, tahu-tahu kita kemudian dapat BUMN yang kolaps, lalu disuntik oleh pemerintah dan seterusnya. Ada yang gagal bayar obligasinya. Ya mudah-mudahan tidak seburuk itu di tahun-tahun mendatang. Tapi informasi yang saya berikan di cuitan ini sebenarnya harus membuat kita publik, karena BUMN bagaimanapun kan badan usaha milik negara. Ini BUMN ini memiliki risiko, atau tepatnya bukan risiko ya, terexposure kurs. Jadi kalau rupiah melemah itu berat. Dan kalau kita lihat di detailnya, banyak BUMN yang punya utang valuta asing, tapi produksi dia dijual dengan rupiah. Ya sebutlah PLN, Pertamina juga mayoritas begitu. Jalan tol kan jualnya rupiah hasilnya, sementara utangnya valuta asing. Berarti kan dia exposure-nya gede. Memang secara teoritis ada hedging, ada macam-macam. Tapi bagaimanapun itu meningkatkan biaya. Tidak seluruhnya juga bisa tercover oleh itu. Nah kira-kira itu yang saya tweet 2 hari ini. Mudah-mudahan di hari-hari depan saya melakukan tweetan yang lebih informatif lagi tentang berbagai hal terkait ekonomi Indonesia. Selalu ikuti kanal ini, dan jika tertarik tolong juga diikuti Twitter saya yang hampir tiap hari melakukan tweetan terkait dengan fakta, data, dan sedikit analisis tentang ekonomi Indonesia.